aku dapat info nih. Tadi kalau ayah mertuaku yang biasa dipanggil Dedi tuh, itu udah 2 hari ini perutnya nggak enak, Dok. Kayak begak gitu rasanya. Terus udah kayak susah buang air besar gitu. Nah, kayak rasa-rasa sembelit gitu, Dok. Oh gitu. Coba deh, perlu diingat-ingat dulu nih. Beberapa hari terakhir beliau gimana nih pola makannya? Cukup serat apa enggak? Sayurnya gimana? Buah-buahannya gimana? Air putihnya gimana? Karena itu juga berpengaruh. Gitu. Emang sih ini Dedi ini kan karena berusia lanjut. Jadi memang tuh ada penurunan kegiatan aktivitas gitu, Dok. Gitu. Nah memang nih ya, makanya kadang-kadang emang perlu agak sedikit effort lah dari kita untuk memberikan pengertian kepada orang tua, terutama lansia gitu ya. Meskipun memang sudah tidak muda lagi nih ya orang tua kita atau lansia, tapi tetap wajib kudu untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan aja. Olahraga boleh gitu ya, kayak misalnya senam, berenang, terus atau sekedar jalan-jalan santai juga boleh. Karena memang olahraga secara rutin itu terbukti dapat membantu meningkatkan sistem metabolisme tubuh kita dan juga sekaligus menyehatkan sistem pencernaan kita gitu. Nah, ini kan kalau udah lansia, Dok. Katanya ya, konstipasi atau sembelit pada usia lanjut itu adalah satu hal yang wajar. Fakta atau mitos tuh, Dok? Hei, fakta atau mitos langsung saja nih ya. Saya undang narasumber kita untuk menjawabnya, yaitu Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Halo, Dok? dokter. Nah, ini baru nih orang yang tepat untuk menjawab fakta atau mitos. Gimana tuh Kak Bekti? Tadi apakah konstipasi atau sembelit di usia lanjut itu adalah hal yang wajar, Dok? Fakta atau mitos, Dok? Jawabannya fakta. Nah, fakta. Tapi, pakai tapi soalnya. Oh gitu? Saya jawab dulu faktanya. Ya. Jadi sembelit atau konstipasi pada usia lanjut itu memang sering terjadi. Ada yang mengatakan 20-30% orang usia lanjut 60 tahun ke atas itu ada konstipasinya. Bahkan konstipasi kronik. Kenapa bisa konstipasi? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arlin. Satu, mungkin kurang minum. Karena rasa hausnya kurang. Jadi orang lain udah kehausan, mereka tidak kehausan. Jadi minumnya sedikit. Yang kedua, kurang makan serat. Jadi serat-serat sayur dan sebagainya dikurangi biasanya karena kesulitan mengunyah. Karena gigi sudah kurang atau gigi sudah rusak dan kekuatan mengunyah berkurang. Cari yang gampang aja deh, yang lunak-lunak, berarti bukan serat. Sementara kita tahu bahwa serat memperlancar buang air besar. Yang ketiga adalah aktivitas. Memang usia lanjut membuat aktivitas berkurang. Kadang-kadang begitu beratnya aktivitas berkurang karena seharian cuma tiduran, seharian cuma duduk nonton TV One dari pagi sampai sore, tidak ada olahraganya. Makanya Dr. Arlin menganjurkan olahraga. Yang keempat adalah penyakit dan obat-obatan. Beberapa obat ternyata juga membuat sembelit. Nah, kombinasi ini membuat memang orang tua lebih rentan untuk mengalami sembelit. Nah, kalau pertanyaannya wajar nggak ini? Ya tentunya tidak wajar. Tetapi yang dikatakan tidak wajar itu biasanya kalau sudah kronik. Kronik itu ada yang mengistilahkan di atas 3 bulan, ada yang di atas 6 bulan. Tapi kalau mertuanya Bekti tadi baru 2 hari, ini belum kronik. Jadi mungkin masih bisa dikatakan wajar. Oh baik. Nah Dok, ini kan dokter bilang soal obat yang dikonsumsi. Nah ayah mertuaku ini memang rutin mengkonsumsi obat gitu, Dok. Nah katanya itu adalah penyebab sembelit atau konstipasi, Dok. Fakta atau mitos tuh, Dok? Itu jawabannya fakta. Nah itu. Kita balik lagi ke istilah sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi adalah kesulitan buang air besar. Nah, sembelit sendiri ya ada macam-macam kriterianya atau gejalanya. Satu tadi BAB-nya susah. Nah, dikatakan batasan buang air susah itu yang dikatakan sembelit beneran adalah kalau dalam seminggu kurang dari 3 kali. Kurang dari 3 kali. Hari ini nggak BAB, besok nggak BAB itu masih normal. Gitu. Tapi kalau udah 3 hari lebih tentunya nggak normal. Yang kedua adalah kalau dia buang air besar harus dibantu, dikorek. Ada tuh yang dikorek. Nah itu udah termasuk sembelit sebetulnya. Yang ketiga, ngebayanginnya ya langsung aduh. Jangan dibayangin. Yang ketiga udah buang air besar, tapi rasanya kok
nggak keluar, masih ada sisa. Udah buang air besar tapi nggak masih puas ada gitu ya, sisanya, Dok, nggak ya. puas. Heeh. Atau yang keempat, dia bisa keluar tapi tiap kali keluar tuh keras terus. Nah, Ngeden itu juga terus termasuk jadinya ya, Dok? ya, Aduh, sehingga itu dia harus rasanya, mengendam Dok. terus. Jadi semua buang airnya atau sebagian besar BAB-nya harus disertai mengedan. Itu termasuk di dalam sembelit. Nah, sembelit ini kita bagi 3. Ya. Ada yang fungsional, ada organik, ada karena obat-obatan. Fungsional itu nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada kelainan, nggak ada apa-apa, BAB-nya sulit aja. Tapi biasanya ini nggak membahayakan. Baik. Nah, yang organik yang bahaya. Yang organik itu misalnya karena dia habis stroke, karena dia punya diabetes, atau ada tumor di perut, ada benjolan di perut. Nah, ini harus serius nih ditangani. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan yang bikin sembelit itu cukup banyak. Misalnya yang terkenal adalah obat golongan narkotik, obat-obat batuk kuat seperti kodein itu bisa bikin sembelit. Morfin yang sering kami berikan untuk pasien kanker itu bisa bikin sembelit. Anti nyeri, obat rematik bikin sembelit. Obat-obat darah tinggi, hipertensi juga bisa bikin sembelit. Juga beberapa antibiotik juga bisa bikin sembelit. Jadi ada banyak obat Ada yang bisa obat bikin mah sembelit. juga ya, Dok, Oh ya? iya, obat mah dipikir memperbaiki keluhan lambung. Tahu-tahu yang terjadi malah Malah sembelit. Jadi emang harus hati-hati. Jadi harus dibedain tuh ya. Nah, itu juga penting tuh ya. Sebenarnya untuk lansia gitu ya, orang tua, terutama yang mengalami sembelit itu memang harus diketahui penyebab utamanya. Supaya apa? Sehingga obat-obatannya itu bisa kita sesuaikan nih gitu ya, yang cocok apa. Dan yang paling perlu juga adalah gaya hidupnya, jangan lupa ya, asupan yang dikonsumsi ya harus tinggi seratnya, terus juga cakupan air minumnya ya betul. kan, dan juga aktivitasnya nih sambil nonton kayak gini harusnya sambil sambil olahraga. Apa tuh? Gas. Apa tuh gas? Apa gas? Gerakan anti sembelit. Ini Yeah. dia, gerakan anti sembelit Asik gitu ya, Bu. gitu ya. Oke, nah Dok, ini gejala pada lansia yang harus diwaspadai itu seperti apa sih Dok? Ya, jadi pada lansia yang dengan sembelit kita harus waspadai kalau dia sudah kronik. Kronik tadi kalau sudah berbulan-bulan. Yang kedua kalau kronik plus alarm simptom. Apa itu alarm simptom? BAB-nya berdarah. Wah, kalau berdarah nih ada sesuatu nih. Atau ada penurunan berat badan. Atau kelihatan tambah pucat. Atau kalau diraba kok ada sesuatu yang keras di perut. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Sebetulnya pada tahap yang ringan boleh diatasi pakai obat-obat pencahar. Tapi kalau sampai obat pencahar pun tidak mempan, ini pun harus diwaspadai.